Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kasih setia dan penyertaan Tuhan senantiasa dicurahkan di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setia dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa boleh kami alami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kembali kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kiranya kami boleh mendengar firman Tuhan, dan boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, ke dalam peti persembahan yang ada di dalam bait Allah. Peser adalah mata uang tembaga Yahudi dengan nominal paling kecil. Dengan kata lain, janda ini memberikan persembahan yang kecil menurut nominal pada waktu itu. Tetapi justru Tuhan Yesus memuji apa yang sudah dipersembahkan oleh ibu janda ini. Patut kita perhatikan bahwa kehidupan seorang janda pada zaman Tuhan Yesus bukanlah keadaan yang mudah. Tidak jarang para janda mendapat penindasan secara sosial oleh kalangan yang berkuasa, termasuk oleh ahli-ahli Taurat pada masa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang kaya pada zaman itu, memberi dalam jumlah yang banyak bukanlah sebuah masalah, tetapi bagi seorang janda, memberikan sedikit pun adalah sangat berarti, karena itu adalah seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kita patut memberikan yang terbaik bagi Tuhan sesuai kemampuan kita, atau dengan kata lain, seberapa banyak kita diberi oleh Tuhan, maka sebesar itulah yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Yang pertama, sebagai orang Kristen kita harus memiliki kemurahan hati. Injil Matius pasal 5 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ibu janda ini memberikan teladan bagi kita bahwa keterbatasan dan keadaan sulit hendaknya tidak menghalangi kita untuk tetap bisa memberi, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk membantu meringankan beban sesama kita yang sedang membutuhkan. Surat Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, Tuhan juga mengajarkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan menjadi berkat baik untuk bangsa dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Markus pasal 12 ayat yang ke-17, "Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat dan patuh kepada setiap peraturan yang ada. Dan sebagai warga kerajaan surga, kita pun harus mengembangkan sikap dan etika sebagai warga kerajaan Allah dengan taat dan setia.
Yang kedua, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya tidak minder dengan status dan keadaan kita di dunia ini. Status sebagai seorang janda, anak yatim, tunawisma, keterbatasan mental, keterbatasan fisik, hidup di bawah garis kemiskinan, atau status lainnya yang terkadang dianggap sebelah mata oleh dunia ini dapat saja menjadikan kita merasa rendah diri atau menjadi minder. Apalagi dengan masa lalu kita yang begitu suram, kadangkala membuat kita masih hidup di dalam intimidasi iblis karena dosa yang kita lakukan di masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan memulihkan dan menjadikan kita sebagai pribadi yang baru untuk hidup sesuai dengan tujuan Allah. Apapun status dan keadaan kita di dunia ini bukanlah ukuran yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat seseorang benar atau tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mampu tetap berkarakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita, maka disitulah Tuhan akan memuji kesetiaan dan ketaatan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau terus menguji hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga apapun yang boleh kami berikan kepada Tuhan, baik hidup kami, waktu kami, tenaga, pikiran, harta kami, semuanya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan dan setiap aktivitas serta kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan melindungi kami. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga dan rumah tangga kami. Dan hamba-Mu juga berdoa, jika ada di antara kami yang sakit dan lemah, kiranya dengan kuasa darah Yesus mereka akan dipulihkan dan disembuhkan seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang menghadapi persoalan, permasalahan dan pergumulan di dalam hidupnya, Tuhan juga akan hadir untuk menolong, memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus juga menyerahkan keadaan yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, memulihkan keadaan kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam rencana dan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara diberkati, dipulihkan, dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.